Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan masuk ini dari Pak Taufik Rizani kepada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sebaiknya sikap umat menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil ini? Silakan Ustadz. Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk. Itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam, sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam, melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Ustaz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu adzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS, sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisabnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa pesan Bung Karno? Bagi yang tidak setuju, bicara di parlemen. Orang yang dulu di parlemen itu siapa milihnya? Kita yang memilih mereka. Maka orang yang kita pilih itu kalau dia salah, kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat, mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Saya luruskan dengan ceramah, mereka tak punya waktu untuk mendengar ceramah saya. Saya doakan mereka di tengah malam supaya dapat hidayah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam, karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Fir'aun itu sebenarnya tidak berapa zalim, tapi karena orang diam, dia menjadi-jadi. Sembelih semua anak-anak mereka. Dia kalau sembelih lah. Itu menjadi jadi dia. Inna Fir'auna wa Hamana. 6 kali disebut nama Haman. Haman itu bukan orang bodoh. Haman itu kalau hidup sekarang Profesor Dr. Haman. Cerdas dia, tapi kecerdasannya dipakai untuk menjunjung kekuasaan yang zalim. Umat ini dipuji Allah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh sebab itu dalam bahasa Islam, agama Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bahasa konstitusinya adalah
kritik membangun, berdebat di parlemen. Parle itu bahasa Perancis artinya ngomong. Parlemen, tempat ngomong. Kau didudukkan di situ untuk ngomong, bukan untuk tidur. Oleh sebab itu maka habis sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai ke telinga mereka. Mereka tonton. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih Ustadz. Profesor, beliau ini profesor juga. Ya, alhamdulillah, insya Allah apa yang disampaikan beliau ini menjadi penyemangat ya, penggetuk hati-hati kita. Ustadz, ada pertanyaan yang kedua ini dari M. Alvinus AR. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Menurut Ustadz, langkah-langkah memperjuangkan kedaulatan energi yang sudah diambil oleh Serikat Pekerja Pertamina, apakah sudah tepat? Lalu yang kedua, kiat-kiat apa yang harus diambil pekerja Pertamina untuk mempertahankan Pertamina ini tetap 100% milik rakyat Indonesia? Silakan Ustaz. Kita punya pakar-pakar, pakar undang-undang tata negara, pakar undang-undang hukum segala hukum dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Soan ke mereka, silaturahim ke mereka, presentasi ke mereka, datangi itu anggota-anggota dewan. Konstituen Bapak kami ini adalah orang yang Bapak duduk di situ, kami milih Bapak. Kami datang ini mau menyelamatkan Bapak supaya jangan sampai masuk neraka jahanam, Pak. Kami sayang sama Bapak. Maka dengan ini kami hadir, Pak. Dengan Ustadz minta sumbang saran, kontribusi, doanya. Dengan mereka tokoh-tokoh itu jelaskan, presentasikan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang sekarang amar ma'ruf, ngajak zikir, ngajak baca Quran, ngajak i'tikaf. Banyak amar ma'ruf, ngajak ke Makkah, itu yang paling banyak, ngajak umroh. Tapi untuk mengajak, melarang orang dari buat kemungkaran ini, kenapa? Takut tersinggung, takut kena bully, takut kena caci maki, takut kena macam-macam, takut kena kriminalisasi. Oleh sebab itu saya sampaikan, bagi sahabat-sahabat pejuang-pejuang, dulu pejuang-pejuang ini mengangkat senjata untuk mengusir Belanda, Jepang, komunis. Hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, Belanda, tapi justru berhadapan dengan anak bangsa yang kulitnya seperti kulit kita, hidungnya pesek macam kita, bahasanya bahasa kita, tapi isi otaknya lebih parah daripada Jepang dan Belanda. Oleh sebab itu maka kuat-kuatkan hati. Ini hati kita ini bimbang, takut, cemas, ngeri sedap. Oleh sebab itu kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran. Kalau kau buat banyak ibadah, "Falyabudu rabb hadzal bait," Allah balas dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasih Allah kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut diamankan Allah, dihilangkan Allah rasa takut dari dalam hatimu. Hidup ini singkat, tapi dengan singkat ini resikonya luar biasa lama. Nah, jadi apa yang saudara-saudara lakukan, konsultasikan kepada yang mengerti hukum, bagaimana jalur yang tepat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Niatnya adalah memperjuangkan harta benda milik rakyat, milik umat. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, matinya mati syahid. Nah, itu Nabi yang ngomong begitu, bukan saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Tampaknya ada lagi pertanyaan, begitu antusias masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Datang lagi pertanyaan dari Haji Ian Suyanto. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Bagaimana caranya agar satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Lalu yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi energi secara nasional. Lalu yang ketiga, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanat, maka itu semoga ada keberkahan dan keselamatan bagi rakyat. Tetapi bila hati mereka tertutup, maka upaya apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Nah, ini yang ketiga, ini agak ngeri-ngeri sedap Ustaz. Silakan Ustaz. Bagaimana caranya supaya satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33
bahwa bumi, air, dan segala isinya untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana supaya mereka mau? Ya semua harus bicara. Anak-anak muda di kampus jangan diam saja. Dulu tahun 98 waktu saya masih mahasiswa sebelum ke Mesir, itu ketika mahasiswa diam dia, itu dikirimi kolor sama BH dari Jakarta. Artinya bencong kalian, kenapa tidak bicara? Suarakan aspirasi, sampaikan, kalian kan mengerti. Mahasiswa itu kan membaca, mahasiswa itu yang paling bisa menyuarakan karena dia tidak punya kepentingan. Kalau perusahaan-perusahaan pimpinannya mungkin takut, kepala-kepala daerah mungkin takut, banyak catatan dosanya. Tapi mahasiswa, di mana letak? Kalau waktu jadi mahasiswa aja sudah tidak punya idealisme, apalagi nanti sudah menjadi pejabat. Oleh sebab itu semua bicara, mahasiswa bicara, tokoh masyarakat bicara, mak-mak milenial juga bicara. Di grup-grup WhatsApp itu jangan lagi bicara tentang artis itu, ini segala macam. Yang mubazir tak tentu arah, itu namanya dosa kering. Dosa kering itu artinya berdosa kering, tak ada manfaatnya, tak ada dunia, tak ada akhirat. Oleh sebab itu speak up, bicara. Yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi. Bagaimana supaya masyarakat ini paham? Termasuklah hari ini. Hari ini yang bicara bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang bicara, orang akan tahu apa Abdul Somad tentang minyak? Paling tahu dia minyak jelantah. Tapi ini yang bicara adalah serikat pekerja. Mereka ngerti. Bahasanya gue bahasa simpel, sederhana. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dosen-dosen di tengah komunitas Civitas Akademika, mahasiswa di kampus. Karena kampus itu otaknya. Kalau sudah otaknya rusak, ya error lah semua. Kampus itulah puncak intelektual. Dosen-dosen itu, guru-guru besar itulah orang manusia-manusia suci itu zaman dulu. Orang-orang yang bisa menulis baca zaman dulu, itu diberi fasilitas khusus oleh raja-raja. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang suci yang selalu memberikan aspirasi, masukan. Jadi kalau mereka sudah diam, takut nanti tidak mengalir uang ke kampus, takut nanti tidak ada tunjangan, ini bahaya, karena otak sudah rusak. Sengaja dijauhkan Allah, lambung itu jauh dari otak. Supaya apa? Supaya otak kita itu beda dengan otak-otak. Itu maka dijauhkan Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka ini semuanya mesti sadar. Kesadaran nasional. Ada yang mengatakan taubat nasional. Orang taubat itu kan setelah sadar. Kalau nggak sadar gimana mau taubat? Ketika hati pemimpin masih dibuka Allah untuk amanat, maka semoga ada keberkahan dan keselamatan. Tapi bila hati tertutup, upaya apa yang diperbuat oleh rakyat? Tak ada doa lain, tak ada jurus lain kecuali ad-doa silahul mu'min. Doa. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Takutlah kamu doa orang teraniaya. Minyaknya diambil orang asing, dia disuruh beli minyak lebih mahal pula dari tempat asing itu. Pengelolaannya dikhianati, dia teraniaya, terzolimi. Jangan sampai kau tak mau berdoa. Panjatkan doamu di tengah malam saat orang lain sedang tertidur pulas. Kau sedang membangun sebuah hubungan dengan Allah secara khusus. Maka mintakan kepada Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah. Bina mereka ya Allah. Sudah bolak-balik tak juga kau bina, binasakan ya Allah. Jangan sampai binasa. Karena kita diutus, kata Nabi, lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat, tapi aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang jabatannya masih hebat, diberikan Allah hidayah sehingga kekuasaannya, jabatannya itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Terima kasih.